Kisah Samanera berusia 7 tahun yang memenangkan semua hati. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru di Jetawana tentang Wanawasi Tisathera. Kisah masa lampau, Brahmana miskin. Kejadian dari kisah ini bermula di Rajagaha. Seperti yang dikatakan bahwa di sini hiduplah Brahmana Mahasena, seorang teman dari Brahmana Wangganta yang merupakan ayah Sariputta. Suatu hari, ketika Sariputta Thera pergi berpindapata, ia menaruh iba terhadap Mahasena dan mendatangi pintu rumahnya. Mahasena, yang miskin dan serba kekurangan, berpikir dalam dirinya, "Putra saya pasti telah mendatangi pintu rumah saya untuk meminta derma. Tetapi saya adalah seorang lelaki miskin. Ia pasti tidak mengetahui hal ini. Namun saya tidak mempunyai sedikit pun barang derma untuk diberikan kepadanya. Oleh sebab itu, karena enggan bertatap muka dengannya, ia pergi bersembunyi. Pada hari lain, Sang Thera kembali datang dan Brahmana pun bersembunyi seperti sebelumnya. Ia berkata kepada dirinya sendiri, "Seketika saya telah mendapatkan apapun itu, saya akan memberinya sesuatu." Namun hal itu terjadi suatu saat sebelum hal ini terjadi. Suatu hari, pada saat Brahmana mengucapkannya, ia menerima semangkuk bubur nasi dan sepotong kain kecil yang dibawanya pulang ke rumah. Karena teringat dengan Sang Thera, ia berkata kepada dirinya sendiri, "Saya harus memberikan barang derma ini kepada Sang Thera." Kala itu, Sang Thera, yang telah giat bermeditasi jhana, bangkit dari duduknya dan melihat Brahmana ini. Berkata kepada dirinya sendiri, "Brahmana ini telah menerima derma dan ingin saya mendatangi dirinya. Oleh karena itu, saya harus pergi menemuinya." Maka setelah memakai jubahnya dan membawa pataknya, ia mendatangi pintu rumah Brahmana dan menunjukkan dirinya sedang berdiri di sana. Ketika Brahmana melihat Sang Thera, hatinya merasa puas. Ia menghampirinya, memberikan penghormatan kepadanya, dan menyambutnya dengan ramah. Lalu, setelah menyediakan sebuah tempat duduk untuknya, ia mengambil mangkuk bubur nasinya dan menuangkan bubur itu ke dalam patak Sang Thera. Sang Thera menerima setengah porsi bubur itu dan kemudian menutupi pataknya. Namun Brahmana berkata kepadanya, "Bhante, ini hanyalah seporsi bubur nasi. Semoga saya mendapatkan kebahagiaan di kehidupan mendatang, bukan di kehidupan sekarang. Saya ingin memberikan semuanya kepada Anda dengan tanpa pamrih." Setelah berkata demikian, ia menuangkan semua bubur nasi itu ke dalam patak Sang Thera. Sang Thera pun memakan bubur nasi itu. Ketika ia telah selesai bersantap, Brahmana memberinya kain, membungkukkan badan dan berkata, "Bhante, semoga saya juga mendapatkan ajaran kebenaran yang sama seperti yang telah Anda temui." Maka terjadilah Brahmana, jawab Sang Thera membalas terima kasih kepadanya. Kemudian setelah bangkit dari duduknya, ia berangkat dan tiba di Jetawana dengan tepat waktu. Terdapat sebuah pepatah, "Pemberian derma yang dilakukan ketika miskin membuat hati ini berbahagia tiada taranya." Dan begitulah Sang Brahmana. Setelah ia memberikan derma tersebut, pikirannya pun damai dan hatinya berbahagia. Dan ia menunjukkan kasih sayang yang penuh kehangatan kepada Sang Thera. Kisah masa kini, Samanera Tissa. Tatkala ia meninggal, karena menaruh rasa kasih sayang terhadap Sang Thera, ia terlahir dalam rahim seorang istri penyokong kebutuhan Sang Thera yang hidup di Sawathi.
Seketika si ibu telah mengetahui bahwa ia telah hamil. Ia memberitahukan suaminya, dan suaminya memastikan agar ia mendapatkan pengobatan untuk melindungi janinnya. Dengan menghindari memakan makanan yang sangat panas, dingin, ataupun masam, sambil mengelus bayi dalam kandungannya dengan sukacita. Idaman selama masa kehamilan muncul dalam dirinya. Oh, ia berkata, saya ingin mengundang 500 biku yang dipimpin oleh Sariputta Thera ke rumah saya. Sediakanlah tempat duduk untuk mereka, dan hidangkan bubur susu dan bubur nasi untuk mereka tanpa terputus. Oh, semoga saya sendiri dapat memakai jubah kuning, mengambil kendi emas saya, duduk di luar lingkaran tempat duduk, dan ikut memakan bubur yang disisakan oleh para biku. Seperti yang dikatakan bahwa idamannya untuk memakai jubah kuning adalah sebuah pertanda yang menunjukkan pada suatu hari, anaknya yang belum lahir akan menjadi seorang biku di masa kehadiran Sang Buddha. Ini adalah idaman luhur yang diungkapkan oleh putri kita, kata sanak keluarganya. Dan mereka menghidangkan bubur susu dan bubur nasi tanpa terputus kepada 500 biku yang dipimpin oleh Sariputta Thera. Ia sendiri memakai jubah kuning, baik jubah dalam maupun jubah luar, membawa kendi emasnya, duduk di luar lingkaran tempat duduk, dan ikut memakan makanan yang disisakan oleh para biku. Kemudian idamannya pun mereda. Pada akhir bulan ke-10 penanggalan lunar, ia melahirkan seorang putra. Dari waktu ke waktu, baik sebelum maupun sesudah melahirkan, ia mengadakan pesta untuk mendermakan bubur yang kaya madu, susu, dan nasi kepada 500 biku yang dipimpin oleh Sariputta. Dikatakan bahwa hal ini terjadi karena putranya adalah seorang Brahmana yang mendermakan bubur nasi pada masa lampau. Ketika pesta perayaan kelahiran anaknya, mereka memandikan anaknya di pagi hari, memakaikan dirinya pakaian yang indah, dan membaringkannya di atas tempat tidur yang mewah dengan selimut yang bernilai 100.000 keping uang. Saat anaknya itu sedang berbaring di sana, ia menatap Sang Thera dan berkata, "Ia adalah mantan guruku. Karena dirinya saya memperoleh kemewahan ini. Saya ingin memberikan derma kepadanya." Maka ketika mereka menggendongnya untuk mengambil sila, ia menutup jari kelingkingnya dengan selimut itu dan mengangkatnya dengan jari tersebut. Sanak keluarganya berteriak, "Jarinya meraup selimut!" Dan mereka berusaha melepaskannya. Kemudian ia pun menangis. Lalu mereka berkata, "Tinggalkan anak ini sendirian, jangan membuatnya menangis." Dan menggendongnya beserta selimut dan semuanya. Ketika tiba waktunya untuk membungkukkan badan kepada Sang Thera, ia melepaskan jarinya dari selimut dan melemparkan selimut itu di kaki Sang Thera. Sanak keluarganya bukannya berkata, "Anak ini tidak sadar dengan apa yang sedang ia lakukan," melainkan berkata kepada Sang Thera, "Bhante, mohon Anda berkenan menerima pemberian anak kami. Berilah sila kepada pelayan Anda yang telah menghormati Anda dengan selimut yang berharga 100.000 keping uang ini." "Siapakah nama anak ini?" "Bhante, ia mengambil nama Anda. Tisa namanya." Upatisa, seperti yang kita ketahui, adalah nama Sang Thera ketika masa mudanya sebagai umat biasa. Ibunya berpikir dalam dirinya, "Saya tidak boleh menghalangi keinginan putra saya." Kemudian ia mendermakan bubur yang kaya madu, susu, dan nasi, baik saat pesta pemberian nama anaknya maupun saat pesta makan, pesta tindik telinga, penerimaan kain, dan perundingan tentang masa depannya. Tatkala anak itu tumbuh besar dan telah berusia 7 tahun, ia berkata kepada ibunya, "Bu,
Saya ingin menjadi seorang biku di bawah bimbingan Sang Thera. Baiklah, putraku tercinta, dulu saya memutuskan untuk tidak menghalangi kehendak hati putraku. Bertahbislah menjadi seorang biku, putraku. Maka ia mengundang Sang Thera ke rumahnya. Ketika Sang Thera tiba, ia memberinya derma dan berkata, "Bhante, pelayan Anda berkata bahwa ia ingin menjadi seorang biku. Saya akan mendatangi wihara malam ini dan membawa serta dirinya." Setelah berpamitan dengan Sang Thera, ia menunggu hingga malam hari dan kemudian membawa putranya serta hadiah yang berlimpah dan barang persembahan. Ia pergi ke wihara dan menyerahkan putranya kepada Sang Thera. Sang Thera berkata kepada putranya seperti berikut, "Tisa, kehidupan seorang biku sangatlah keras. Ketika ia menginginkan sesuatu yang hangat, ia mendapatkan sesuatu yang dingin. Dan ketika ia menginginkan sesuatu yang dingin, ia mendapatkan sesuatu yang hangat. Mereka yang menjadi biku menjalani kehidupan yang lelah, dan kamu sangatlah lemah lembut. Bhante, saya akan sanggup melakukan semua yang Anda perintahkan kepada saya." "Baiklah," kata Sang Thera. Maka Sang Thera mengajarinya objek meditasi berupa kelompok 5 organ pertama dari 32 organ pembentuk tubuh, dengan memusatkan pikirannya pada kekotoran jasmani dan kemudian menahbiskannya menjadi seorang biku. Seluruh penghafalan meliputi 32 organ pembentuk tubuh, tetapi mereka yang tidak sanggup menghafal semuanya dapat terlebih dahulu menghafal 5 organ pertama. Objek meditasi secara keseluruhan diterapkan dengan sama oleh semua Buddha, tetapi tidak terhingganya jumlah biku maupun bikuni, umat lelaki maupun wanita, yang telah mencapai tingkat kesucian arahat melalui meditasi dengan objek rambut dan bagian tubuh lainnya secara tunggal. Para biku pemula sering kesulitan dalam mencapai tingkat kesucian arahat. Oleh sebab itulah Sang Thera mengajarkan anak lelaki itu hanya sebagian dari seluruh objek meditasi sebelum ditahbiskan menjadi anggota sangga, dan kemudian memberinya dasa sila atau 10 sila. Sebagai penghormatan terhadap penahbisan dirinya menjadi anggota sangha, kedua orang tuanya tinggal di wihara selama 7 hari dan memberikan derma berupa bubur madu kental, susu, dan nasi kepada sangha yang dipimpin oleh Sang Buddha. Para biku saling berbisik dengan berkata, "Kita tidak bisa selalu memakan bubur madu kental, susu, dan nasi." Pada malam hari ke-7, kedua orang tua anak lelaki itu pulang ke rumah dan pada pagi hari ke-8, Samanera Tisa tersebut mendampingi para biku pergi ke kota untuk berpindah patah. Para penduduk Sawati saling berkata, mereka mengatakan bahwa Samanera akan datang ke kota pada hari ini untuk meminta dharma. Oleh karena itu, kita akan memberikan penghormatan untuknya. Maka dengan membawa 500 kain sebagai bantalan patah dan 500 patah untuk menampung derma, mereka menjumpai Samanera di jalan dan memberikan derma kepadanya. Pada keesokan harinya mereka pergi ke taman wihara dan kembali memberikan derma. Dalam 2 hari tersebut, Samanera menerima 1000 patah dan 1000 potong kain, yang semuanya ia berikan kepada sangha. Ini merupakan buah kebajikan dari pemberian derma berupa sepotong kain kecil kepada Sang Thera pada masa lampaunya sebagai seorang brahmana. Maka para biku menjulukinya sebagai Pinda Pata Dayaka Tisa atau Tisa sang pemberi dharma. Pada suatu hari ketika cuaca dingin, sewaktu Samanera berkeliling wihara, ia mendapati para biku sedang menghangatkan tubuh mereka di dalam ruang perapian dan tempat lainnya. Ia berkata, "Para Bhante, mengapa Anda semua duduk sambil menghangatkan tubuh?" "Samanera, kami sedang kedinginan." "Para Bhante, ketika cuaca dingin, seseorang hendaknya menutupi tubuhnya dengan selimut.
sehingga tidak akan kedinginan. Samanera, kamu telah mendapatkan buah kebajikan yang besar dan sanggup untuk memperoleh sebuah selimut. Tetapi di manakah kita dapat memperolehnya? Baiklah kalau begitu para Bhante, kata Samanera. Barang siapa yang membutuhkan selimut, silakan ikut saya. Dan membuat pengumuman hingga seluruh penjuru wihara. Para bikhu berkata, mari kita pergi bersama Samanera untuk mendapatkan selimut. Maka berkat seorang Samanera berusia 7 tahun, 1000 orang bikhu pergi keluar. Tidak sejenak pun ia berpikir, di manakah saya bisa memperoleh selimut untuk bikhu sebanyak ini, melainkan membawa mereka pergi ke kota. Begitulah kekuatan kebajikan dari pemberian derma. Setelah pergi dari rumah ke rumah di luar kota itu, ia menerima 500 selimut. Dan ketika ia memasuki kota itu, orang-orang membawakan selimut untuknya dari seluruh penjuru. Seorang penjaga toko sedang duduk di tokonya dengan 500 selimut yang dibentangkan di hadapannya. Seorang lelaki melewati pintu tokonya dan melihatnya, lalu berkata kepadanya, "Tuan, seorang Samanera sedang datang mengumpulkan selimut. Anda lebih baik menyembunyikan selimut-selimut Anda. Apakah ia akan mengambilnya sebagai derma atau sebaliknya?" Ia menerimanya sebagai derma. "Kalau begitu, jika saya memang berkehendak hati, maka saya akan memberinya selimut-selimut ini. Tetapi jika tidak, maka saya tidak akan memberikannya. Pergilah." Dan dengan perkataan ini, lelaki itu pun pergi dari toko tersebut. Penjaga toko itu berpikir dalam dirinya, lelaki ini datang dari jauh dengan sifat aslinya, berkata kepada saya, "Anda lebih baik menyembunyikan selimut-selimut Anda." Dan saya menjawabnya, "Jika Samanera menerimanya sebagai derma, saya akan memberikan barang milik saya, bila saya berkehendak hati. Jika tidak, maka saya tidak akan memberikannya." Seorang lelaki yang merasa malu karena tidak memberikan apa yang sedang jelas dilihatnya, tidak dapat disalahkan bila menyembunyikan barang miliknya sendiri. Dan karena di antara ke-500 selimut ini terdapat 2 buah selimut yang berharga 100.000 keping uang, maka sudah sepantasnya saya menyembunyikan kedua buah selimut ini. Maka ia melipat kedua buah selimut itu dari sisi ke sisi dan menyembunyikannya di antara tumpukan selimut. Tak lama berselang, Samanera yang didampingi oleh para bikhu datang ke tempat itu. Tatkala penjaga toko melihat Samanera, ia diliputi dengan rasa sayang terhadap anak lelaki itu, atau Samanera, sehingga sekujur tubuhnya diliputi dengan cinta kasih. Ia berpikir dalam dirinya, ketika melihat anak lelaki seperti ini, saya serasa ingin memberikan daging hati saya. Biarlah selimut-selimut ini. Ia langsung mengambil kedua buah selimut itu dari tumpukan selimut, menaruhnya di kaki Samanera, memberikan penghormatan kepadanya dan berkata, "Bhante, semoga saya dapat merasakan ajaran kebenaran yang telah Anda temui." Maka terjadilah, kata Samanera membalas terima kasih untuknya. Maka Samanera telah menerima 500 selimut di luar kota dan 500 selimut lainnya di dalam kota. Dengan demikian, dalam sehari, ia menerima 1000 selimut. Semuanya ia berikan kepada Sangha. Oleh karena itu, para biku menjulukinya sebagai Kambala Dayaka Tisa, atau Tisa, sang pemberi selimut. Begitulah karena pemberian dermanya berupa sebuah selimut kepada Sang Thera saat hari pemberian namanya, ketika berusia 7 tahun ia menerima 1000 buah selimut. Pada masa Sang Buddha, pemberian derma yang sedikit dapat berbuah banyak, dan pemberian derma yang banyak berbuah lebih berlimpah. Oleh karena itu, Sang Bagawa berkata, "Para biku, sangga ini adalah sebuah bentuk pemberian derma yang walaupun sedikit dapat berbuah banyak, dan pemberian derma yang banyak dapat berbuah lebih berlimpah.
Dengan demikian, sebagai buah kebajikan dari pemberian derma, 1 buah selimut, meskipun baru berusia 7 tahun, Samanera menerima 1000 buah selimut. Tatkala Samanera sedang berdiam di Jetawana, kerabat lelakinya sering datang menjenguknya dan berbincang-bincang dengannya. Ia berpikir dalam dirinya, "Saya telah lama berdiam di sini. Para kerabat lelaki saya akan datang menjenguk saya dan berbincang-bincang dengan saya. Saya tidak mungkin mencapai pembebasan bila mereka berbincang-bincang dengan saya ataupun tidak. Seandainya saya mendapatkan pelajaran tentang objek meditasi dari sang guru dan pergi ke hutan." Kemudian ia menghampiri sang guru, memberikan penghormatan kepada beliau, dan mendapatkan pelajaran tentang objek meditasi menuju tercapainya tingkat kesucian arahat. Kemudian setelah memberikan penghormatan kepada guru pembimbingnya, ia membawa pata beserta jubah dan pergi dari wihara. "Jika saya berdiam di daerah sekitar sini," pikirnya, "maka para kerabat saya akan memanggil saya." Oleh sebab itu, ia pergi ke tempat yang berjarak sejauh 20 yojana. Ketika sedang melakukan perjalanan, ia melihat seorang lelaki tua di gerbang sebuah desa. Samanera bertanya kepada lelaki tua itu, "Umat, apakah di sekitar sini terdapat hutan pertapaan tempat para biku berdiam?" "Ya Bhante, ada." "Baiklah kalau begitu, tunjukkan saya bagaimana jalan untuk pergi ke sana." Seketika umat tersebut melihat Samanera Tissa yang disenanginya. Maka ia pun sambil berdiri berkata kepada Samanera, "Kemarilah Bhante, saya akan menunjukkan jalan kepada Anda." Setelah berkata demikian, lelaki tua itu membawanya pergi dan berangkat. Ketika Samanera pergi bersamanya, ia menandai 5 atau 6 tempat di jalan yang dipenuhi dengan berbagai jenis bunga dan buah-buahan. Samanera menanyakan nama tempat-tempat tersebut kepadanya, dan umat itu memberitahunya setiap nama tempat itu. Setiba di hutan pertapaan, umat itu berkata kepadanya, "Kemarilah Bhante, ini adalah tempat yang menyenangkan. Anda berdiamlah di sini." Setelah itu, ia menanyakan nama Samanera dan kemudian berkata kepadanya, "Bhante, pastikan untuk datang berpindah patah di desa kami esok." Lalu setelah berbalik arah, ia pulang ke desanya dan menyerukan kepada penduduk desa, "Wana Wasika Tissa Thera telah berdiam di wihara. Siapkan kuah daging, nasi, dan sebagainya untuk beliau." Maka Samanera yang pertama menyandang nama Tissa, setelah 3 nama tersebut yaitu Pinda Pata Dayaka Tissa, Kambala Dayaka Tissa, dan Wana Wasi Tissa, mendapatkan 4 nama julukan dalam kurun waktu 7 tahun. Pada keesokan paginya, Samanera memasuki desa untuk berpindah patah. Ketika orang-orang membawakan derma untuknya untuk memberikan penghormatan, ia berkata, "Semoga Anda berbahagia, semoga Anda terbebas dari penderitaan." Bahkan setiap orang yang memberikan derma untuknya tidak dapat pulang ke rumah. Semuanya tanpa pengecualian harus berdiri dan menatap dirinya. Karena itulah ia dengan mudah memperoleh makanan yang mencukupi kebutuhannya. Seluruh penduduk desa bersujud di kakinya dan berkata kepadanya, "Bhante, jika Anda berkenan untuk berdiam di sini selama 3 bulan ini, kami akan menyatakan perlindungan kepada Tiratana, teguh menjalankan 5 sila, dan melaksanakan laku uposata. Mohon Anda berjanji untuk berdiam di sini." Karena merasa dirinya memiliki bantuan di sana, ia berjanji kepada mereka dan secara rutin hanya pergi berpindah patah di sana. Setiap kali para penduduk desa memberikan penghormatan kepadanya, ia mengucapkan bait kalimat, "Saya berharap agar Anda senantiasa berbahagia dan terbebas dari penderitaan." Dan kemudian ia pun pergi.
Setelah menghabiskan bulan pertama dan kedua di sana, ia mencapai tingkat kesucian arahat pada bulan yang ketiga, serta menguasai kemampuan kesaktian. Guru pembimbingnya, Sariputta, setelah berdiam selama masa wasa dan merayakan festival Pawarana, menghampiri sang guru dan memberikan penghormatan kepada beliau, lalu berkata, "Bhante, saya hendak pergi mengunjungi Samanera Tissa." "Pergilah Sariputta," kata beliau. Ketika Sariputta berangkat bersama 500 biku pengikutnya, ia berkata kepada Moggallana, "Biku Moggallana, saya hendak pergi melihat Samanera Tissa." Moggallana Thera berkata, "Saya juga akan pergi Awuso," dan berangkat bersama 500 biku pengikutnya. Sama halnya dengan kedua siswa utama, Mahakassapa Thera, Anuruddha Thera, Upali Thera, Punna Thera, dan yang lainnya, masing-masing berangkat bersama 500 biku pengikut, sehingga seluruh rombongan siswa utama berjumlah 40.000 biku. Tatkala mereka telah berjalan sejauh 20 yojana, mereka tiba di desa yang disinggahi oleh Samanera untuk meminta derma. Pendamping rutin Samanera melihat mereka, menyambut mereka di gerbang desa dan memberikan penghormatan kepada mereka. Sariputta Thera bertanya kepadanya, "Umat, apakah di sekitar sini terdapat sebuah hutan pertapaan?" "Ya Bhante, ada." "Apakah ada seorang biku yang berdiam di sini?" "Ada Bhante." "Siapakah namanya?" "Wanawasi Thera, Bhante." "Baiklah, tunjukkan kami jalan ke sana." "Siapakah Anda, Bhante?" "Saya datang untuk melihat Samanera saya." Para umat itu mendampingi mereka dan mengenali bahwa mereka semua adalah siswa utama. Mulai dari sang Panglima Dhamma atau Sariputta, sekujur tubuhnya diliputi dengan kebahagiaan. Ia berkata, "Tunggu sebentar para Bhante." Setelah berkata demikian, ia segera masuk ke desa dan menyerukan, 80 siswa utama yang terhormat telah datang kemari, dimulai dari Sariputta Thera. Mereka telah datang kemari, masing-masing membawa 500 biku pengikut untuk melihat Samanera. Bawalah tempat tidur, kursi, selimut, obor, minyak, dan cepat keluar. Para penduduk langsung mengambil tempat tidur dan berbagai barang yang diperintahkan, dan mengikuti dari belakang para biku Thera tersebut, memasuki wihara bersama mereka. Samanera mengenali para biku, mengambil pata serta jubah beberapa biku Thera dan melakukan pekerjaan untuk mereka. Ketika ia sedang menyusun tempat kediaman untuk para biku Thera dan menaruh pata serta jubah mereka, langit mulai gelap. Sariputta Thera berkata kepada para umat, Istirahatlah, wahai para umat, langit mulai gelap." Mereka menjawab, "Bhante, kami ingin mendengarkan dhamma hari ini." "Kami tidak akan beristirahat, kami ingin mendengarkan dhamma. Sampai sekarang kami belum pernah mendengarkan dhamma." "Baiklah kalau begitu, umat, nyalakan obor dan umumkanlah bahwa kini waktunya untuk mendengarkan dhamma." Ketika mereka telah melakukannya, Sang Thera berkata kepadanya, "Tissa, para pengikutmu berkata bahwa mereka ingin mendengarkan dhamma. Berikanlah khotbah dhamma kepada mereka." Para umat bangkit dengan bersamaan dan berkata, "Bhante, Samanera yang kami muliakan ini tidak tahu cara menyampaikan khotbah dhamma, kecuali hanya 2 kalimat ini. Semoga Anda berbahagia, semoga Anda terbebas dari penderitaan. Biarlah orang lain yang memberikan khotbah dhamma untuk kami." Kemudian guru pembimbingnya berkata kepadanya, "Samanera, bagaimana seseorang dapat menjadi bahagia? Bagaimana seseorang dapat terbebas dari penderitaan? Beritahukan kami makna dari kedua kalimat ini." "Baiklah saudara sekalian," katanya. Maka setelah mengambil berbagai jenis kipas dan menaiki tahta dhamma,
Ia menyampaikan khotbah Dhamma tentang pencapaian tingkat kesucian arahat. Ibarat sebuah badai yang menerjang 4 benua tanpa hentinya, menguraikan makna dan permasalahan dari kelima nikaya, dan menganalisis sifat-sifat makhluk hidup seperti yang diajarkan oleh Sang Buddha, yakni kelompok kehidupan, unsur pembentuk makhluk hidup, organ tubuh, dan alat indera. Saudara sekalian, katanya, demikianlah seorang arahat berbahagia. Demikianlah seorang arahat terbebas dari penderitaan. Orang lain tidak terbebas dari penderitaan karena kelahiran kembali dan sebagainya, serta karena siksaan alam neraka dan sebagainya. Bagus, Samanera, kamu telah menguraikan sutta dengan baik. Sekarang, nyanyikanlah. Kemudian Samanera juga melantunkan bait kalimat tersebut. Tatkala fajar menyingsing, para pengikut Samanera terbagi menjadi 2 kelompok. Beberapa orang merasa tersinggung dan berkata, "Kita belum pernah menjumpai orang sekasar ini. Bagaimana bisanya ia menyampaikan khotbah Dhamma semacam ini?" Dan setelah berdiam sekian lama dengan kedua orang tuanya, ia gagal melafalkan sebait kalimat Dhamma pun kepada orang-orang. Namun yang lainnya merasa senang dan berkata, "Kita sungguh beruntung karena kita tidak mengetahui perbedaan antara kebaikan dan kejahatan, bahwasannya kita telah melayani kebutuhan seorang suci, dan kini kita telah mendengarkan Dhamma darinya." Yang tercerahkan sempurna mengamati keadaan dunia di pagi hari itu, setelah mencermati bahwa para pengikut Wana Wasithera telah memasuki jejaring kebijaksanaannya, beliau memikirkan akibat yang akan terjadi. Dan beliau pun menyimpulkan bahwa beberapa pengikut Wana Wasithera merasa tersinggung, sementara yang lainnya merasa senang. Mereka yang merasa tersinggung terhadap Samanera akan terlahir di alam neraka. Saya harus pergi menemuinya, karena jika saya pergi ke sana, maka semuanya akan berbaikan dengan Samanera dan terbebas dari penderitaan. Para penduduk desa, setelah mengundang para biku pergi ke desa, membangun sebuah pavilion, menyiapkan kuah daging, nasi, dan sebagainya, menyediakan tempat duduk dan duduk sambil menunggu kedatangan para biku. Para biku, setelah mengurus kebutuhan badan mereka sendiri, memasuki desa pada waktu seperti biasanya ketika berpindah patah, dan bertanya kepada Samanera, "Tissa, akankah kamu pergi bersama kami atau kamu akan menunggu sejenak?" "Ketika telah tiba waktunya saya pergi, maka saya akan pergi. Anda semua pergi saja terlebih dahulu para Bhante." Para biku membawa patah serta jubah dan berangkat. Sang guru memakai jubahnya di Jetawana, membawa patahnya, pergi dengan kedipan sebuah mata dan menampakkan dirinya di hadapan para biku. Di sana terdengar suara teriakan semesta. Yang tercerahkan sempurna telah tiba. Seluruh desa menjadi bergelora. Dengan hati yang bergembira, orang-orang menyediakan tempat duduk untuk para biku yang dipimpin oleh Sang Buddha dan menghidangkan kuah daging serta makanan keras untuk mereka. Sebelum santapan selesai, Samanera memasuki desa, kemudian para penduduk desa membawakan makanan dan memberikan kepadanya dengan hormat, serta mengambil makanan secukupnya. Ia pergi menemui sang guru dan memegang patah. "Berikan kepada saya, Tissa," kata sang guru. Dengan merentangkan tangan, beliau mengambil patah itu dan menunjukkannya kepada Sang Tera dengan berkata, "Lihatlah Sariputta, ini adalah patah Samaneramu." Sang Tera mengambil patah itu dari kedua tangan sang guru dan mengembalikannya kepada Samanera dengan berkata, "Duduklah di tempat kamu biasanya duduk bersama patahmu dan makanlah makananmu." Para penduduk desa, setelah melayani kebutuhan para biku yang dipimpin oleh Sang Buddha, meminta sang guru untuk mengungkapkan pernyataan terima kasih. Beliau mengungkapkan pernyataan terima kasih seperti berikut. "Kalian sungguh beruntung wahai para umat, karena Samanera telah mendatangi rumah kalian sehingga kalian memiliki kesempatan untuk melihat Sariputta, Moggallana, Kassapa, dan 80 siswa agung lainnya. Sungguh hanya karena Samanera inilah saya datang kemari.
Kalian sungguh beruntung karena kalian dapat melihat Sang Buddha berkat Samanera ini. Ini sungguh keberuntungan kalian. Ya, kalian sungguh sangat beruntung. Para penduduk desa berpikir dalam diri mereka, kami sungguh beruntung karena dapat melihat seorang Samanera yang mampu memenangkan hati para Buddha serta para biku, dan kami dapat memberinya dharma. Maka mereka yang merasa tersinggung terhadap Samanera berubah menjadi merasa senang, sementara mereka yang merasa puas menjadi lebih puas lagi. Pada akhirnya, penyampaian ungkapan terima kasih, banyak orang mencapai tingkat kesucian Sotapanna, tingkat kesucian Sakadagami, dan tingkat kesucian Anagami. Lalu sang guru bangkit dari duduknya dan pergi. Para penduduk desa mengantarkan beliau sedikit jauh dan kemudian berbalik arah. Ketika sang guru berjalan berdampingan dengan Samanera, beliau bertanya kepada Samanera tentang nama dari berbagai tempat yang telah ditunjukkan oleh umat, dan Samanera pun memberitahukan nama-nama tersebut kepada beliau. Tatkala mereka telah tiba di tempat kediaman Samanera, sang guru mendaki puncak sebuah gunung. Maha Samudra dapat terlihat dari puncak gunung tersebut. Sang guru bertanya kepada Samanera, "Tissa, ketika kamu berdiri di atas puncak gunung dan melihat tempat ini dan itu, apa yang kamu lihat?" "Samudra yang besar, Bhante." "Pikiran apa yang muncul dalam benakmu ketika kamu memandangi samudra yang besar?" "Bhante, pikiran inilah yang muncul dalam benak saya. Ketika saya telah menangis karena penderitaan, saya pasti telah mengucurkan air mata yang jumlahnya melebihi air yang terkandung dalam 4 samudra." "Bagus, Tissa. Memang begitu. Di saat kamu telah menderita, kamu pasti telah mengucurkan air mata yang jumlahnya melebihi air yang terkandung dalam 4 samudra." Setelah berkata demikian, sang guru mengucapkan bait berikut ini. "Air dalam 4 samudra hanyalah sedikit dibandingkan dengan seluruh air mata yang telah dikucurkan oleh orang itu, karena dilanda kesedihan dan putus asa karena penderitaan. Oh teman, mengapa kamu masih bersikap lengah?" Beliau kembali bertanya kepada Samanera, "Tissa, di manakah kamu berdiam?" "Di dalam gua ini, Bhante." "Pikiran apa yang muncul dalam benakmu ketika kamu berdiam di sini?" "Bhante, pikiran ini muncul dalam benak saya. Tidak terhitung lagi berapa kali saya telah mati dan tubuh saya berbaring di atas tanah ini." Bagus, Tissa. Memang begitu. Tiada tanah yang tidak pernah menjadi tempat berbaringnya makhluk hidup yang meninggal." Setelah berkata demikian, beliau mengulang kisah Upasalahaka Jataka yang terdapat dalam Jataka volume 2 seperti berikut. 14.000 upasalahaka telah dibakar di tempat ini. Tiada tempat yang tidak pernah menjadi tempat meninggalnya para manusia. Di mana ada kebenaran, kebaikan, keadilan, di mana ada pengendalian diri dan kesederhanaan perilaku, maka disitulah orang suci berdiam. Disitulah tidak ada kematian. Sang guru kembali bertanya kepada Samanera, "Tissa, ketika kamu mendengar suara harimau ataupun binatang buas lainnya, apakah kamu merasa takut atau tidak?" "Saya tidak merasa takut, Bhagawa. Sebaliknya, ketika saya mendengar suara hewan-hewan ini, perasaan cinta kasih muncul dalam diri saya." Dan ia mengulang 60 bait berkenaan dengan hutan. Lalu sang guru berkata kepadanya, "Tissa, ada apa, Bhante? Saya hendak pergi. Apakah kamu akan pergi bersama saya ataukah pulang?" "Jika guru pembimbing saya berkenan membawa saya pergi, maka saya akan pergi. Jika ia menginginkan saya untuk pulang, maka saya akan pulang, Bhante." Sang guru berangkat bersama para biku. Kala itu, Samanera sendirianlah yang berkeinginan untuk pulang. Sang Thera yang mengetahui hal ini berkata kepadanya, "Tissa,
Pulanglah jika kamu memang ingin pulang." Kemudian Samanera memberikan penghormatan kepada sang guru beserta para biku dan pulang, dan sang guru pun kembali ke Jetawana. Sebuah pembicaraan terjadi di dalam balai kebenaran. Sungguh sulit tugas yang sedang dilakukan oleh Tissa. Sejak hari kelahirannya, para kerabatnya mengadakan 7 buah pesta dan menyediakan makanan untuk 500 biku, berupa bubur nasi yang terbuat dari madu, susu, dan nasi. Tatkala ia menjadi seorang biku, mereka, para kerabatnya, tinggal di wihara selama 7 hari dan juga menyediakan makanan untuk 500 biku yang dipimpin oleh Sang Buddha, berupa bubur nasi yang terbuat dari madu, susu, dan nasi. Pada hari ke-8 setelah menjadi biku, ia memasuki desa dan hanya dalam 2 hari ia mendapatkan 1000 patah makanan serta 1000 bantalan patah. Pada hari lainnya, ia menerima 1000 buah selimut. Ia menerima berkah keberuntungan dan kehormatan yang sangat berlimpah ketika sedang berdiam di sana. Tetapi ia telah meninggalkan segala keberuntungan dan kehormatan, memasuki hutan dan hidup dengan memakan makanan apa saja yang diberikan untuknya. Sungguh sulit tugas yang sedang dilakukan oleh Tissa. Sang guru masuk ke dalam dan bertanya kepada mereka, "Para biku, apakah yang menjadi topik pembicaraan kalian ketika sedang duduk di dalam sini?" Mereka pun memberitahukan beliau. "Ya para biku," beliau menjawab, "terdapat satu jalan menuju kejayaan duniawi. Jalan lainnya menuju Nibbana. Keempat pintu alam penderitaan terbuka untuk para biku yang memikirkan untuk memperoleh kekayaan duniawi, yang menjalani kehidupan hutan serta latihan kesucian lainnya dan melekat pada sesuatu yang memberikan kekayaan bagi dirinya. Namun, bagi ia yang berjalan di jalan yang menuju Nibbana, ia menolak kekayaan duniawi maupun kehormatan yang dapat diperolehnya, memasuki hutan, dan dengan berusaha serta berjuang keras berhasil mencapai tingkat kesucian arahat." Dan setelah mempertautkan kejadian tersebut, beliau menyampaikan uraian dhamma kepada mereka dengan mengucapkan bait berikut ini. Satu jalan menuju kekayaan duniawi, jalan lainnya menuju Nibbana. Dengan memahami hal ini, biku yang merupakan siswa Sang Buddha tidak sepatutnya melekat dengan kekayaan duniawi, melainkan harus mencurahkan dirinya untuk kehidupan hening.